Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kisah Nabi Ilyas AS dan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Nabi Ilyas AS adalah salah satu nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 86, 87 dan surat Syad ayat 48. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun AS dan merupakan anak angkat dari Nabi Ilyas AS. Beliau diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Bani Israel agar kembali beriman dan bertakwa kepada Allah, setelah mereka banyak melakukan kemaksiatan dan penyembahan berhala. Nabi Ilyas memiliki beberapa keistimewaan dan mukjizat yang Allah anugerahkan kepadanya, sebagai bukti kebenaran risalahnya dan sebagai sarana untuk menolong dan menyelamatkan umat manusia. Berikut adalah beberapa mukjizat Nabi Ilyas yang bisa kita pelajari. 1. Memurnikan sumber air. Saat itu, penduduk kota Yeriho mengeluh kepada Nabi Ilyas bahwa sumber air yang mereka miliki tidak jernih dan terlihat kotor. Air yang berkualitas buruk itu menyebabkan perempuan hamil menjadi keguguran. Kemudian, Nabi Ilyas lantas memurnikan sumber air tersebut dengan melemparkan garam ke dalamnya. 2. Mendoakan seorang perempuan agar dikaruniai anak. Suatu hari, Nabi Ilyas pergi ke kota Sunem. Seorang perempuan kaya di sana menjamu Nabi Ilyas di kediamannya. Untuk menghormati utusan Allah, sang perempuan beserta suaminya menyediakan kamar khusus untuk menginap Nabi Ilyas apabila sedang berkunjung ke sana. Saat itu, pasangan suami istri tersebut belum memiliki keturunan. Mengetahui hal tersebut, lalu Nabi Ilyas mendoakan mereka agar diberi seorang anak laki-laki. Tahun berikutnya, atas izin Allah, pasangan yang menantikan momongan itu memiliki seorang bayi. 3. Menghidupkan orang yang sudah meninggal. Bayi yang lahir dari pasangan di kota Sunem itu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan soleh. Namun, suatu hari, ia jatuh sakit parah dan meninggal dunia di pangkuan ibunya. Sang ibu sangat bersedih dan langsung membawa jenazah anaknya ke kamar tempat Nabi Ilyas biasa menginap. Kemudian, ia pergi mencari Nabi Ilyas untuk meminta pertolongan. Setelah mendengar kabar tersebut, Nabi Ilyas datang ke rumah perempuan itu dan masuk ke kamar tempat jenazah anaknya berada. Lalu, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah dan meletakkan mulutnya di mulut anak itu, dadanya di dada anak itu, dan tangannya di tangan anak itu. Dengan izin Allah, anak itu pun hidup kembali. 4. Menyembuhkan penyakit kulit Naaman. Naaman adalah seorang panglima perang dari kerajaan Aram yang terkenal dengan keberaniannya. Namun, ia menderita penyakit kulit yang membuat tubuhnya bersisik dan gatal-gatal. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa ada seorang nabi di Bani Israel yang bisa menyembuhkan penyakitnya dengan izin Allah. Naaman pun pergi ke Bani Israel untuk mencari Nabi Ilyas. Ketika sampai di rumah Nabi Ilyas, ia tidak langsung ditemui oleh sang nabi, melainkan oleh seorang utusan yang menyampaikan pesan dari Nabi Ilyas agar Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman merasa kecewa dan marah, karena ia mengira Nabi Ilyas akan keluar dan menyentuh tubuhnya dengan tangannya, atau berdoa dengan suara keras. Ia juga merasa sungai Yordan tidak lebih baik dari sungai-sungai di negerinya. Namun, atas bujukan dari hamba-hambanya, Naaman akhirnya mau mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan sungguh, setelah itu, kulitnya menjadi bersih dan sehat seperti kulit bayi. Naaman pun bersyukur dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. 5. Membuat kapak yang tenggelam di sungai mengapung kembali. Suatu ketika, sekelompok murid Nabi Ilyas pergi ke tepi sungai Yordan untuk menebang pohon dan membuat tempat tinggal baru. Salah seorang dari mereka meminjam kapak dari orang lain. Ketika ia sedang menebang pohon, kapaknya terlepas dari tangkainya dan jatuh ke sungai. Ia pun menjadi panik dan meminta tolong kepada Nabi Ilyas, karena kapak itu bukan miliknya. Nabi Ilyas lalu bertanya, "Di mana kapak itu jatuh?" Murid itu menunjuk ke tempat di sungai di mana kapak itu tenggelam. Kemudian, Nabi Ilyas memotong sepotong kayu dan melemparkannya ke tempat itu. Dengan izin Allah, kapak yang tenggelam itu mengapung kembali ke permukaan air. Nabi Ilyas berkata kepada murid itu, "Ambillah kapakmu." Murid itu pun mengambil kapaknya dengan gembira. Itulah beberapa mukjizat Nabi Ilyas yang bisa kita ketahui dari sumber-sumber Islam. Kisah-kisah ini mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah yang Maha Besar, kebenaran risalah para nabinya, dan kebaikan hati Nabi Ilyas yang selalu membantu umatnya.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Ilyasa ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.